Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Taib, untuk membuka agenda kita pada sore hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama-sama tilawah Quran yang akan disampaikan oleh saudara Imam. Pada Imam kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar? Ya, sudah terdengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Baik, terima kasih pada saudara Imam yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang beliau bacakan menjadi pemberat ya bagi beliau dan bagi kita juga ya amal di bulan Ramadan di puasa hari kelima ini. Baik, sebelum kita masuk ke materi, agenda ini merupakan agenda Ramadan ya yang diselenggarakan oleh Pedia Batam bekerjasama dengan Masahabat Quran, kemudian Ashabul Quran. Jadi KRS yang kedua ya hari ini bertemakan bersahabat dengan Al-Quran ya. Kemudian di pekan selanjutnya kita ada juga KRS yang ketiga dan KRS keempat. Kemudian di bulan Ramadan ini juga ada agenda taskif ya, agenda tahsin yang bisa diikuti peserta yang nanti akan diinformasikan di grup ya. Jadi agenda-agenda Ramadan yang nanti akan di-share di grup bisa diikuti oleh seluruh peserta. Baik, kita langsung saja masuk ke agenda kita pada hari ini, yaitu mendengarkan kajian ya bersama Ustadz Sentama Putra, SPDI Al-Hafidz,
Beliau merupakan imam masjid dan pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran atau Bah Batu Haji. Pada Ustadz Suntama, kami persilahkan. Pada peserta nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung atau via chat Zoom. Demikian saya berikan pada Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam wa ja'ala Ramadan syahrul Qur'an wa ja'ala Ramadan syahrul rahmah wa syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat KRS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mana pada hari ini hari kelima di bulan Ramadan 1442 Hijriah kita masih senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yaitu adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Yang mana dua nikmat ini kata Rasulullah, dua nikmat yang sering dilalaikan oleh umatku, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bergabung dalam KRS, kajian Ramadan serial. Dan ini serial yang kedua, insya Allah dengan tema bersahabat dengan Al-Quran. Mungkin kalau saya lihat partisipannya baru belasan saja, ya insya Allah saya juga sudah share di grup-grup milik saya. Mudah-mudahan akan ada banyak ya kawan-kawan kita yang ikut bergabung di sesi ini, insya Allah. Salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik sahabat KRS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Walaupun sejatinya bagi orang yang beriman, bulan Al-Quran bukan hanya saja bulan Ramadan. Tapi setiap bulan yang Allah berikan kepada kita nikmat dan kesempatan hidup, itu adalah bulan untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran, wabil khusus yaitu bersahabat dengan Al-Quran. Namun walaupun demikian, menjadi salah satu budaya ataupun kebiasaan umat Islam yang ada di Indonesia, lebih giat lagi berinteraksi dengan Al-Quran biasanya di bulan Ramadan. Tapi tidak apa-apa, namanya juga manusia. Tentu setiap diri kita memiliki kesibukan dan aktivitas masing-masing, namun jangan sampai lupakan Al-Quran dalam setiap kehidupan kita. Walaupun hanya satu ayat kita baca setiap hari, itu tak jadi masalah. Yang penting adalah keistiqomahan kita untuk senantiasa berinteraksi dan bersahabat dengan Al-Quran. Dikarenakan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, hadis yang sahih, bahwasanya Rasulullah mengatakan atau bersabda, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Bacalah Al-Quran kata Rasulullah, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kelak pada hari kiamat syafi'an, sebagai penolong, ya, pemberi syafaat kepada siapa? Li ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya Al-Quran. Satu hal yang menarik yang saya kaji dari sabda Rasulullah tersebut, yaitu ada di kalimat terakhir dari hadis yang Rasulullah sampaikan, yaitu syafi'an li ashabihi. Kenapa Rasulullah memakai kalimat ashabihi? Kenapa tidak memakai dengan kalimat yang lain? Sebagaimana kita tahu, ashab artinya adalah sahabat. Yang mana sahabat juga mungkin ya sama
artinya yaitu dengan kawan ataupun dengan teman. Dalam bahasa Arab, ya, teman itu diartikan ataupun dengan kalimat asdiqa, ataupun kawan itu dengan kalimat itu zumala. Kenapa Rasulullah tidak menggunakan kalimat syafi'an li asdiqai atau syafi'an li zumalai, tapi Rasulullah memilih kata syafi'an li ashabihi. Tentu dalam setiap kalimat atau kosakata bahasa Arab itu memiliki makna yang tersendiri, walaupun menurut bahasa Indonesia itu artinya sama. Tapi tadawuk lil makna dalam bahasa Arab itu lebih mendalam. Kalaulah kita secara bahasa Indonesia ataupun kita kaji menurut ilmu bahasa Indonesia, antara teman, kawan, dan sahabat itu adalah kurang lebih hampir sama. Namun yang membedakan adalah intensitas dari pertemuan dan interaksi antara kawan, teman, dan sahabat. Teman misalnya, tentu kita hanya berteman dengan siapapun kita, tentu ingin berteman. Namun pertemanan tersebut tidaklah seperti sahabat. Demikian juga dengan kawan. Perkawanan tidak seperti persahabatan. Artinya yaitu intensitas kita bertemu dengan teman kita, dengan kawan kita, tidak seperti dengan sahabat kita. Demikian juga dalam hal yaitu perasaan. Mungkin hanya sebatas teman atau sebatas kawan, hanya sebatas pertemuan, setelah selesai pertemuan, maka seakan masing-masing. Tapi dengan sahabat, sahabat akan merasa senang jika kita mendapatkan nikmat. Dan sahabat juga akan merasakan kesedihan ketika kita mendapatkan musibah. Suka dan duka sahabat pasti akan merasakannya. Demikian juga dengan Al-Quran. Saat ini, apakah kita sudah menjadi sahabat Al-Quran atau hanya sekedar teman dan kawan saja? Seperti disampaikan tadi bahwasanya sahabat itu adalah interaksi kita dengan Al-Quran adalah setiap saat. Nah, kalau seandainya kita berinteraksi dengan Al-Quran hanyalah 1 tahun sekali, hanyalah setiap bulan Ramadan, mungkin lebih tepatnya kita belum bersahabat dengan Al-Quran, namun baru berteman atau berkawan. Oleh karena itu, sahabat dengan Al-Quran adalah senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Setiap hari, bahkan setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik. Selalu lisan kita membacanya dan hati kita mengimaninya. Sahabat KRS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kira-kira kiat-kiat agar supaya kita menjadi sahabat Al-Quran? Salah satu cara yang paling utama adalah yaitu al-qiraah, membaca Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu, sahabat KRS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kelompok ataupun perkumpulan dengan mengatasnamakan yaitu one day one juz, 1 hari 1 juz. Ini merupakan salah satu wasilah bagi kita untuk senantiasa menjadi sahabat Al-Quran. Bayangkan 1 hari 1 juz, 1 bulan 30 hari berarti khatam satu kali setiap bulan. 1 tahun 12 kali khatam dan selanjutnya dan seterusnya. Dan salah satu doa yang mustajab adalah inda khatmil Quran, yaitu ketika mengkhatamkan Al-Quran. Namun tentunya tidak semua orang bisa mengikuti program tersebut. Ya, kita tidak memaksakan seseorang harus mengikuti program one day one juz. Ya, one day one juz hanyalah sebagai fasilitator saja bagi mereka-mereka yang mau lebih intens untuk bersahabat dengan Al-Quran. Boleh juga mungkin kalau kita termasuk orang-orang yang sibuk, banyak aktivitas dan lain sebagainya, kalaulah tidak 1 juz setiap hari, minimal 1 lembar. 1 lembar, ya saya yakin ya mudah untuk kita lakukan. Jika masih juga keberatan dengan 1 lembar, mungkin 1 halaman.
Kalau seandainya juga masih tidak sanggup satu halaman, minimal satu ayat lisan kita dibasahi dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, dengan firman-firman Allah. Jadi yang pertama adalah al-qiraah, yaitu membaca Al-Qur'an setiap hari. Kemudian yang kedua, ikhwah fillah rahimakumullah, sahabat KRS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memahami Al-Qur'an, al-fahmu. Memahami Al-Qur'an itu menjadi salah satu kewajiban sebenarnya bagi kita umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena seluruh ajaran-ajaran agama kita, agama Islam, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihissalam, melalui wasilah atau perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada kaum muslimin pada saat itu. Dan Al-Quran diturunkan sebagaimana yang sudah kita pahami kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya di dalam kitab Al-Wajiz fi Ulumil Quran karya Syekh Mana Al-Qattan dijelaskan, yaitu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kenapa kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak seperti kitab-kitab yang lain secara jumlatan wahidatan, secara sekaligus? Salah satunya adalah agar supaya umatnya Nabi Muhammad pada saat itu, yaitu para sahabat, lebih mudah memahami Al-Quran. Jikalah secara sekaligus 30 juz, 114 surat, 6.600 sekian ayat diturunkan dalam satu waktu, maka bagaimana Rasulullah dan juga para sahabat bisa memahami Al-Quran, apalagi mengamalkannya. Oleh karena itu, sahabat KRS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi setiap apa yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran, minimal kita memahami, kalaupun tidak secara mendalam, secara ilmu tafsirnya, minimal kita baca terjemahan. Sehingga apa yang kita baca bukan hanya sekedar di lisan saja, tapi juga membekas di dalam hati kita. Apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita dari ayat-ayat yang kita baca. Jadi yang pertama, saya ulang lagi, dawamkan membacanya. Walaupun satu ayat, walaupun satu halaman, walaupun satu lembar setiap hari, syukur-syukur 1 juz per hari bisa kita baca. Dan tentunya di momentum Ramadan yang mulia ini, ya usahakan 1 hari bisa membacanya 1 juz insya Allah. Kemudian yang kedua, memahami apa yang kita baca. Di bulan Ramadan misalnya, terkadang kita lelah lisan kita untuk membaca ayat-ayat Al-Quran sebanyak 1 juz. Ya, maka mungkin istirahat sejenak sambil kita membaca terjemahannya, sambil kita membaca artinya, memahami isi dan makna Al-Quran tersebut, minimal melalui terjemahnya saja. Dan jika nanti seandainya masih ada yang belum kita pahami, tentu tanyakan kepada orang-orang yang paham tentang Al-Quran, kepada ahli Al-Quran, sebagaimana firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu sekalian kepada ahli dzikri, kepada ahlinya, ahli Quran, jika kamu tidak mengetahui. Sahabat KRS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian cara yang ketiga agar supaya kita bisa bersahabat dengan Al-Quran, selain membaca, memahami, yaitu kita menghafalnya. Kenapa? Karena Al-Quran dari dulu hingga sekarang masih tetap eksis di bumi ini, salah satunya yaitu melalui para penghafal-penghafal Al-Quran. Sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaga Al-Quran. Bagaimana Allah menjaga Al-Quran? Allah menjaga Al-Quran yaitu melalui para penghafal-penghafal Al-Quran. Sejak kapan? Sejak Al-Quran pertama kali diturunkan.
dihafalkan oleh Rasulullah SAW, dihafalkan oleh para sahabat-sahabat Nabi, dihafalkan oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga insya Allah umat Islam di akhir zaman ini, termasuk antum-antuna semua sahabat KRS yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hafalkan Al-Quran hasba mastata'tum, sesuai dengan kemampuan antum. Ya, jadi tidak mesti harus sampai 30 juz. Kalau memang Allah belum memberikan kita kemampuan untuk dapat menghafal 30 juz, maka minimal ya 4 kul kita hafal. Ya, ini kan insya Allah ya, sahabat-sahabat KRS, umat muslim Indonesia itu kayaknya la buddha, ya, harus hafal 4 kul. Apa itu? Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Enggak apa-apa walaupun hafalnya 4 surat. Ya, lebih baik daripada tidak hafal sama sekali. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah menyampaikan, iqra wartaqi. Bacalah dan naiklah. Fa inna khairu manzilatuka, karena sungguhnya kedudukanmu di surga hasba ayatin taqra'uha, sesuai dengan ayat yang kamu baca di sana. Pertanyaannya, apakah nanti kita di sana disediakan Al-Quran untuk membaca Al-Quran? Tentu tidak, tapi membaca apa yang kita hafalkan semasa di dunia. Ya, maka yang sudah hafal 4 kul, alhamdulillah naik 4 surat, ya, daripada tidak sama sekali. Ya, tentu di momentum Ramadan yang mulia ini, ya, terus kita bangkitkan semangat dan giroh kita untuk menghafalkan ayat demi ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan kita. Berbicara tentang menghafal Al-Quran, sedikit sharing saja. Bagi saya pribadi, menghafal Al-Quran itu mudah. Tidak ada ayat ataupun surat yang susah kita hafal. Walaupun sebagian mengatakan ayat ini susah, surat ini susah. Ya. Kenapa demikian? Karena interaksi kita, hubungan kita dengan ayat atau surat yang akan kita hafal itu sangat jarang. Bayangkan kalau kita setiap hari berinteraksi dengan ayat tersebut, surat tersebut, ya, maka akan dengan mudah kita menghafalnya. Sama seperti halnya kita membaca surah Al-Fatihah. Dari kecil kita sudah diajari surat Al-Fatihah. Di TPA, ya, di sekolah, di madrasah, hingga sampai saat ini, alhamdulillah, ya, kita mungkin tidak pernah lupa dengan surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah setiap hari kita baca. Demikian juga dengan surat 4 kul tadi. Kenapa tidak lupa-lupa sampai sekarang? Karena 4 surat itulah yang menjadi kebiasaan atau senjata utama umat Islam, wabil khusus di Indonesia, ketika sholat, ya, bacanya 4 kul tersebut. Jadi apa? Itu selalu dihafal dan itu selalu teringat. Kalau suruh baca surat An-Naba, ini ya murojaah dulu. Kenapa? Karena interaksi kita, intensitas kita berhubungan ataupun berinteraksi dengan surah tersebut, yaitu sangat jarang. Maka wajarlah ya kemudian susah. Sungguh menghafal itu, kalaulah ada juz 31 atau juz 32, saya lebih baik menghafal lagi daripada ya mempertahankan hafalan. Kenapa? Karena menghafal itu hanyalah sebentar. Ya. Ingat dulu waktu ketika masa menghafal, saya membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 20 bulan untuk menghafalkan Al-Quran 30 juz. Tapi menjaga hafalan saya adalah sepanjang hayat. Sepanjang hidup saya harus menjaga hafalan-hafalan tersebut. Ya. Kenapa berat? Karena pahala yang Allah janjikan itu luar biasa. Oleh karena itu, sahabat KRS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap terus berusaha menghafal ayat demi ayat sesuai dengan kemampuan kita, karena kelak di surga nanti kita akan diperintahkan oleh Allah untuk membaca hafalan kita dan akan naik derajat kita sesuai dengan hafalan-hafalan kita. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, agar supaya kita bersahabat dengan Al-Quran, selain membaca,
kemudian memahami, menghafalkannya, tentu yang berikutnya adalah mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam surat As-Saff, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun." Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang kita pelajari, apa yang kita apa yang kita hafalkan, ya, tentu yaitu dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan seseorang kemudian saya tidak mau menghafal Quran, nanti dituntut untuk mengamalkannya. Ya, ini juga tidak benar, ya. Yang benar adalah kita berusaha menghafal sekaligus mengamalkannya, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Ikhwan akhwati fillah rahimakumullah, tentu 30 juz 114 surat sangat banyak sekali ayat-ayat yang harus kita amalkan. Ya, tentu seiring dengan hidup kita berusaha bersahabat dengan Al-Qur'an, bukan hanya sekedar membacanya di lisan, bukan hanya sekedar memahaminya dan menghafalnya, tapi mengamalkan, mengaplikasikan dan mengimplementasikan hafalan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, sahabat Eros Allah Subhanahu wa taala, yang tak kalah pentingnya adalah yang kelima, yang terakhir, yaitu mendakwahkan Al-Qur'an. Apa maksud mendakwahkan Al-Qur'an? Yaitu mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang senantiasa mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Artinya mengajarkan Al-Qur'an tersebut. Ya. Balighu anni walau ayah, kata Rasul. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Walaupun sahabat-sahabat KRS baru bisa mungkin mengajari anak-anaknya alif ba ta sa atau mengajarin Iqra dan lain sebagainya, ya, ini merupakan salah satu cara kita bersahabat dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena dengan mengajarkan Al-Qur'an, insya Allah hafalan kita akan lebih bagus daripada kita tidak mengajarkan Al-Qur'an. Ya, menyimak seseorang membaca Al-Qur'an ataupun menyetorkan hafalannya, ini bagian dari cara seorang penghafal Quran untuk memurajaah, menghafalkan Al-Qur'an melalui orang lain. Ya, maka terkadang kita sedang futur, terkadang kita sedang malas, banyak kesibukan, tidak sempat menjaga hafalan kita, maka dengan mendengarkan orang lain menyetorkan hafalannya ataupun yang sekedar mendengarkan murattal, itu menjadi salah satu wasilah kita menjaga hafalan kita. Itulah 5 cara agar supaya kita senantiasa bisa bersahabat dengan Al-Qur'an, dan semoga di akhirat kelak kita termasuk orang-orang yang akan diberikan syafaat oleh Al-Qur'an karena kita menjadikan Al-Qur'an di dunia ini sebagai sahabat kita. Baik, para pemirsa, sahabat-sahabat KRS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh moderator tadi, bahwasanya setelah tausiah ataupun setelah penyampaian materi akan ada sharing ataupun diskusi tanya jawab, ya, seputar dengan tema kita, yaitu bersahabat dengan Al-Qur'an. Mungkin demikian yang disampaikan sebagai muqaddimah atau awalan, ya, dari KRS pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan insya Allah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Al'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah pada Ustadz yang telah menyampaikan ya tips-tips ya kepada kita semua untuk menjadi sahabat Quran ya. Tadi mulai dari membaca, kemudian memahaminya, kemudian menghafal, kemudian mengamalkan dan mengajarkan. Ya, jadi itu tahapan-tahapannya. Kemudian Ustadz juga menyampaikan kita menghafal ya semampu kita ya.
Ya, tapi bukan dengan batas minimal ya. Kita usahakan ya semaksimal mungkin. Baik, kepada sahabat KRS yang ingin bertanya, silakan boleh menyampaikan via chat ya Zoom atau bisa bertanya langsung atau bisa japri ke saya. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan Ustadz. Pertama, apakah ada konsekuensi jika kita melupakan hafalan Quran, Ustadz? Ya. Mungkin boleh langsung dijawab, Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada konsekuensi bagi kita ya dalam menghafalkan Al-Qur'an? Ya. Sahabat KRS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu setiap amalan yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Jika kita sengaja untuk melupakan ataupun meninggalkan amalan tersebut. Ini yang menjadi salah satu momok bagi orang-orang yang hendak menghafalkan Al-Quran. Salah satunya adalah ya sahabat, ini sahabat karib saya dulu ketika belajar. Ya, dia sama-sama satu level, satu angkatan dengan saya saat itu ketika belajar bahasa Arab di Rasa Islamiyah. Ya, setelah kita belajar bahasa Arab, kemudian saya ajak untuk menghafal Al-Quran. Apa jawabannya? Saya tidak mau menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena takut nanti dimintai pertanggungjawaban ketika hafalannya bermasalah. Masya Allah. Ya, dia tidak mau menghafal karena takut konsekuensinya. Sahabat karya yang Allah Subhanahu Wa Taala, ya, orang-orang yang akan dimintai pertanggungjawaban ya dari menghafal Al-Quran adalah orang-orang yang sengaja melupakan hafalan, sengaja melupakan Al-Qurannya tanpa sebab, tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Itulah konsekuensinya. Tapi jika kita misalnya, saya pernah dulu ketika menghafal, ya, ketika fokus waktu itu di Ma'had Utsman bin Affan, tepatnya di Cipayung, Bambu Apus, Jakarta Timur. Situlah dulu saya menghafal Al-Quran. Ya. Guru saya, Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf, ya, mungkin sahabat KRS sudah ada yang mengenal beliau. Dan juga guru kami Ustadz Muhammad Rum LC, keduanya alumni dari Madinah. Beliau memberikan motivasi kepada kami setiap kami hendak menghafalkan Al-Quran. Ketika dulu kami selesai menyetorkan hafalan dari surat Al-Baqarah hingga surat An-Nas, kemudian kami didoakan oleh beliau. Pesan beliau yang pertama kali, wahai Suntama, sesungguhnya ya, hafalan yang akan benar-benar kamu jaga adalah setelah selesai setoran. Sekarang waktu antum 24 jam bersama Al-Quran. Tapi ketika kamu sudah berkeluarga, maka harus bisa membagi waktu dengan Al-Quran. Nanti ketika antum sudah punya anak, pasti juga akan menyita waktu antum. Tapi jangan lupakan untuk Al-Quran. Apalagi kamu sudah bekerja, ya sibuk dengan pekerjaan dan amanah yang lainnya, maka harus bisa membagi waktu untuk Al-Quran setiap hari. Inilah manusia tentu punya kesibukan dan aktivitas. Oleh karena itu kita butuh ya wasilah-wasilah, fasilitas untuk ya mempertahankan dan menjaga hafalan kita agar kelak nanti Al-Quran tidak menuntut kita di akhir kelak. Jadi mungkin itu ya konsekuensinya memang pasti ada, tapi bagaimana cara kita ya berusaha semaksimal mungkin ya, untuk menjaga hafalan tersebut. Memang berat sesuai dengan pahalanya juga yang luar biasa. Mungkin itu. Ya, tapi kalau Ustadz untuk jawabannya, ini ada pertanyaan selanjutnya juga. Bismillah, bagaimana cara agar istiqomah murojaah Al-Quran? Bagaimana caranya agar istiqomah murojaah Al-Quran? Nah, kemudian boleh tidak Ustadz cara kita murojaah Al-Quran cukup dengan membaca saja, tidak harus murojaah dengan melihat mushaf. Apakah dengan cara tersebut bisa menjaga hafalan kita? Ya, baik. Pertanyaan pertama, jawabannya sederhana.
saya punya semboyan yang selalu saya gunakan untuk diri saya dan juga selalu saya ajarkan kepada santri-santri saya. Semboyannya adalah bisa karena terbiasa, terbiasa karena paksa. Nah, ingat itu ya, bisa karena terbiasa, terbiasa karena dipaksa. Tidak mungkin kita bisa menjaga hafalan Quran kita kalau tidak terbiasa menjaganya, yaitu dengan memurojaahnya. Dan tidak mungkin kita biasa murojaah kalau tidak dipaksa. Ya, segala sesuatu yang belum terbiasa memang harus dipaksa. Sama seperti halnya ketika kita saat ini sudah sebesar ini, sudah sedewasa ini, ya terbiasa melaksanakan salat 5 waktu. Bagaimana dulu waktu kita kecil? Apakah terbiasa? Ya, tentu harus dipaksa oleh orang tua kita, dimarahin, diomelin, bahkan mungkin sampai dipukul oleh orang tua kita agar kita senantiasa menjalankan sholat 5 waktu. Dan sekarang apa hasilnya? Ya, tentu kita merasakan sholat menjadi kebutuhan kita. Sholat bukan hanya menggugurkan kewajiban saja. Sama halnya dengan Al-Quran. Ya, murojaah itu seperti kebutuhan kita makan dan minum. Setiap hari pasti kita akan mencari makan dan minum. Maka jadikanlah murojaah itu seperti makan dan minum kita setiap hari. Ya, supaya kita bisa istiqomah. Memang harus dipaksa. Ya, dan harus terus dipaksa supaya terbiasa hingga akhirnya bisa. Buat schedule, buat jadwal. Kapan kiranya waktu senggang kita, waktu luang kita untuk murojaah. Ustaz, terkadang sudah dibuat jadwal masih juga ada kesibukan. Nah, ini kalau terjadi demikian harus buat yang namanya iqab. Kalau hari ini, ya misalnya target kita murojaah 1 hari 1 juz. Hari ini karena kesibukan ternyata hanya dapat setengah juz. Berarti harus ada iqab. Apa iqabnya? Silakan. Apa saja, sepakati dengan diri sendiri. Iqabnya harus menambah ataupun ya merapel di hari berikutnya harus 1 juz setengah. Atau iqabnya yaitu dengan cara yang lain, misalnya bersedekah dan sebagainya, sehingga termotivasi dalam diri kita untuk menjaga hafalan tersebut. Jadi harus ada schedule. Dan yang kedua, ya, harus ada orang yang mengingatkan. Ini penting sekali. Ya, karena ya tadi, kalau kita buat jadwal sendiri, kadang-kadang kita juga melanggar jadwal kita sendiri. Ya, tapi ketika ada orang yang mengingatkan, nah ini, oh iya, jadwal saya murojaah. Oh iya, saya belum tuntas murojaahnya. Ya, jadi ada pengingatnya. Dan salah satu yang sekarang banyak itu via grup WhatsApp. Ya, salah satunya tadi One Day One Juz itu kan hanya untuk tilawah, hanya untuk membaca saja. Diingatkan lewat grup WA. Sehingga kemudian ya dia akan melaksanakannya. Kemudian yang kedua tadi, pertanyaan yang kedua, mohon maaf apa tadi? Jadi lupa. Bentar, Ustaz. Pertanyaannya, cara kita murojaah Al-Quran cukup dengan membaca saja, tidak harus murojaah dengan melihat Quran. Apakah dengan cara tersebut bisa menjaga hafalan kita? Ya, murojaah. Apa sih arti murojaah? Asal kata dari rojaah. Rojaah itu artinya kembali. Ya. Berarti apa? Murojaah itu adalah kembali mengulang hafalan kita. Nah, bagaimana murojaah dengan tilawah ya, atau membaca Quran? Beda tilawah dengan murojaah. Ya, murojaah dengan membaca Quran itu berbeda. Kalau membaca ya kita lihat Qurannya. Hafal tak hafal, kita tengok ayatnya. Tapi kalau murojaah itu adalah mengingat kembali apa yang kita hafal. Ya. Jadi saran dari saya, kalau mau murojaah, jangan sering-sering dibuka Al-Qur'annya. Kadang kita ini kalau pas murojaah gatel tangan. Ya. Nggak hafal sedikit, lupa sedikit, langsung buka. Jangan dibuka langsung, diingat dulu. Kalau memang sudah mentok, tak ingat-ingat, barulah buka Al-Quran itu. Nah, itu namanya murojaah menurut saya. Ya, menurut saya. Kenapa? Karena murojaah dengan tilawah ataupun dengan membaca biasa itu berbeda. Ya, maka usahakanlah murojaah yang maksimal. Ya.
Bagaimana dengan membaca? Membaca saja, membaca pun bagian dari murojaah, karena murojaah itu kan harus membaca. Bedanya melihat dengan tidak melihat. Ya, artinya ini bagian dari cara saja. Ya, kalaupun mau membaca saja itu sudah cukup untuk mengingatkan hafalan Qur'annya, ya sudah cukup, tak jadi masalah. Tapi untuk menajamkan hafalan, menguatkan hafalan kita, maka usahakan ketika murojaah jangan sedikit-sedikit ditengok Al-Qur'annya ketika lupa. Ya, namanya mempertajam, ya, pertajam. Bahkan kalau syukur-syukur ketika kita murojaah kita lupa, oh ini halaman berapa? Ya, halaman yang ketiga, halaman sebelah kanan, posisi paling atas, ayat yang kesekian. Nah, itu luar biasa. Ya. Mungkin itu, Akhi. Ya, baik kalau Ustaz. Pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Nah, hal-hal yang perlu dihindari agar mudah menghafal Al-Quran, Ustaz. Hal-hal yang perlu dihindari. Iya, agar dimudahkan untuk menghafal Al-Quran. Iya, sederhana saja. Jauhi maksiat, sudah. Ya. Jauhi perbuatan maksiat. Jadi itu satu-satunya yang menyebabkan hafalan kita cepat hilang. Imam Syafi'i saja hanya melihat betis seorang wanita itu bisa menghilangkan hafalannya. Sekelas Imam Syafi'i, ya, ulama yang tidak kita ini kan lagi pertanyakan lagi. Ya, seorang ulama yang jadi rujukan wabil khusus umat Islam di Asia Tenggara, ya, fatwa-fatwanya itu melihat betis seorang wanita saja bisa hilang. Nah, apalagi kalau kita, ya, kalau kita bukan cuma betis, ya, kawan-kawannya betis dan lain sebagainya. Ya, maka usahakan, ya, kita menjaga hati kita, menjaga diri kita, menjaga pandangan kita, menjaga telinga kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, bagaimana kalau tak sengaja nengok? Tak sengaja nengok aurat perempuan, ya. Iwan yang fatifillah, Ali bin Abi Thalib berkata dalam asarnya bahwasanya pandangan pertama itu nikmat. Ya. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan penglihatan, yaitu dengan kedua mata kita, itu merupakan nikmat dari Allah, digunakan untuk melihat ciptaan-ciptaan Allah. Maka ketika pandangan pertama kata sahabat Ali itu nikmat. Tapi pandangan kedua dan seterusnya boleh jadi itu akan menjadi azab. Ya, jadi ya pahami dulu, ya, bahwasanya kemaksiatan itu salah satu hal yang dapat menyebabkan hafalan kita bermasalah. Oleh karena itu hindari diri dari perbuatan maksiat yang kecil, apalagi yang besar. Kemudian yang kedua, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Sebagaimana hadis Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara ciri-ciri bagusnya keislaman seseorang adalah mampu meninggalkan hal-hal ataupun perbuatan yang tidak bermanfaat. Jangan sia-siakan waktu kita. Wabil khusus di bulan Ramadan, ya, momentum untuk bersahabat dengan Al-Qur'an, manfaatkan setiap detik, setiap menit waktu kita di bulan Ramadan untuk bersama Al-Qur'an. Mungkin itu. Baik. Selanjutnya nih Ustaz, di bulan Ramadan ini apakah boleh mengutamakan hafalan daripada tilawah atau tilawah tetap harus dilakukan? Iya, di bulan Ramadan ini, wafillah rahimakumullah, memang bulan untuk banyak membaca ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan, ya, sabda Rasulullah SAW, bahwasanya setiap satu huruf itu bernilai 1 pahala. Ya, mohon maaf, setiap satu huruf bernilai 10 pahala. Itu di bulan-bulan biasa. Di bulan Ramadan tentu berlipat-lipat ganda. Inilah yang menjadi motivasi kaum muslimin, wabil khusus di Indonesia, ketika di bulan Ramadan yang tak biasa baca Quran, mereka rajin baca Quran. Yang tak terbiasa di masjid, di musala atau di surau terdengar lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran emak-emak,
sekarang Masya Allah, setiap waktu duha, ya hampir kita dapati suara-suara lantunan ayat suci Al-Quran oleh emak-emak ibu-ibu. Ya, tapi ini sebuah momentum, kita tidak menyalahkan. Ini suatu yang baik, tinggal ditingkatkan, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi juga di bulan yang lain. Dan yang terpenting dari itu, ya juga kita memahami Al-Quran itu sendiri. Makanya tadi saya sampaikan, ya di sela-sela kita membaca, kemudian lisan kita lelah, ya mata kita lelah, ya sempatkan sedikit untuk ya refreshing, yaitu dengan ya mendengarkan ataupun membaca terjemahan-terjemahan Al-Quran. Kita dengarkan, ya. Kalau tidak bisa kita membaca, kita dengarkan. Ya kan sekarang mudah sekali ya mengakses hal tersebut bisa dengan ya YouTube dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang mana yang lebih utama, dua-duanya kalau bisa ya mengejar yaitu tilawah ataupun tadarus dan juga kita mempertahankan hafalan-hafalan kita. Ya. Jadi Ramadan ini kan 24 jam dalam sehari semalamnya. Ya. Ada mungkin satu waktu katakanlah setengah jam kita untuk ya konsistensi untuk tadarus 1 juz misalnya, itu lakukan. Ya, sisanya masih 23 jam 30 menit. Ya, katakanlah 30 menit untuk murojaah, 30 menitnya lagi untuk memahami apa yang kita baca. Ya, tentu ketika ini dikolaborasikan dengan baik, maka akan menjadikan suatu amalan yang luar biasa. Ya, jadi jangan ngejar terus, tapi kemudian ya tak menjaga hafalan. Ya, tapi insya Allah ya semuanya baik. Tinggal bagaimana kita mengatur, memanage diri kita dengan baik untuk dapat lebih intens bersahabat dengan Al-Quran. Demikian akhi. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya nih Ustadz. Oh ya, untuk sahabat KRS, pertanyaan kita batasi sampai 17.15 ya. Ya, jadi nanti jika ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan via grup ya, nanti kita coba tanyakan via WhatsApp oleh Ustadz. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Afwan Ustadz tanya kembali, kalau sudah menjauhi maksiat tapi masih sulit menghafal Al-Quran bagaimana ya? Ya. Kalau sudah menjauhi maksiat tapi tetap sulit menghafal Al-Quran. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, menghafal Al-Quran itu tidak sulit. Yang sulit itu karena kita jarang berinteraksi dengan ayat atau surat tersebut. Tiba-tiba langsung kita menghafal. Membaca 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya langsung kita hafal. Pasti sulit. Ya. Guru saya dulu mengajari saya, Suntama, kalau kamu menghafalkan 1 ayat, minimal harus membacanya, mengulangnya sebanyak 20 kali, itu minimal. 20 kali kamu baca, baru kamu coba hafalkan. Ya. Jadi kalau lisan kita sudah 20 kali mengulang 1 ayat itu, ya, maka lisan kita akan terbiasa. Dan juga memori kita akan coba merekam. Karena diulang-ulang, terus diulang-ulang, maka insya Allah ya akan memudahkan kita dalam menghafalnya. Ya, jadi bukan berarti sulit sebetulnya, ya, tapi terlebih kepada metode atau cara kita menghafalkan Al-Quran tersebut. Dan pastinya setiap orang akan berbeda-beda cara yang paling mudah ataupun yang cocok dengan dirinya. Sedikit sharing pengalaman, dulu saya membuat 4 cara menghafal Al-Quran. Ya, karena mencoba susah, ini susah, tapi akhirnya kemudian saya dapati 1 cara yang menurut saya itu yang ya lebih mudah bagi saya. Yang pertama saya coba mengulang-ulang. Diulang terus ya sampai lisan ini lelah. Ya, alhamdulillah hafal ya. Tapi setelah itu juga ya cepat lupanya. Ya. Yang kedua saya membuat metode yaitu dengan cara mendengarkan. Ayat atau surat yang mau saya hafal, saya dengarkan lewat murotal berkali-kali. Ya, bahkan hingga menjelang tidur kita dengarkan. Ya. Alhamdulillah itu juga memudahkan dalam menghafal. Yang ketiga, sampai saya mencoba untuk menuliskan ayat-ayat yang akan saya hafal. Sambil membayangkan ayat yang saya tulis, itulah yang kemudian tersimpan di memori saya.
Dan kemudian cara yang keempat, nah ini cara yang dulu saya lakukan dan alhamdulillah dalam waktu 20 bulan selesai menghafalkan Al-Quran. Ya mungkin ini waktu lama sih. Ada yang lebih cepat sebetulnya, guru saya hanya 6 bulan ya bisa menghafalkan Al-Quran. Ya tergantung masing-masing. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagaimana cara kita ya mencari metodenya. Metode yang keempat ini, jadi sebelum saya menghafalkan Al-Quran ataupun menghafalkan surat atau ayat, saya baca satu halaman. Satu halaman saya baca ya minimal 3 kali. Setelah itu saya baca artinya. Saya pahami artinya satu persatu. Kemudian setelah saya pahami artinya, baru kemudian saya hafal ayat per ayat. Dan itu alhamdulillah ya menjadi cara terbaik bagi saya pribadi dalam menghafalkan Al-Quran. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini ketika ya saya membacakan suatu ayat, maka langsung secara otomatis ya itu seakan-akan ada terjemahannya dalam memori saya. Apalagi kalau kita menghafalkan surat Yusuf. Surat Yusuf itu kan dari awal sampai akhir isinya adalah sebuah kisah, sebuah cerita Nabi Yusuf. Jadi ketika kita ingat kisahnya, kita paham kisahnya, memudahkan kita kalau di tengah-tengah kita membaca surat Yusuf kemudian lupa, maka kita ingat ceritanya sehingga bisa nyambung kembali. Nah, itulah ya yang pernah saya ya lakukan ya dalam metode menghafal Al-Qur'an. Dan sekali lagi saya sampaikan tadi, setiap individu, setiap kita pasti akan berbeda-beda cara terbaik untuk menghafalkan Al-Qur'an. Silakan ya dicari metode yang paling tepat. Tapi yang pasti tadi sudah menjauhi maksiat, tapi kemudian susah juga menghafal Al-Quran, saran saya ya pahami dulu apa yang mau dihafalkan. Cari cara terbaik supaya mudah untuk menghafalkannya. Mungkin itu. Pertanyaan terakhir nih Ustaz. Mohon tipsnya Ustaz untuk bisa khatam minimal 1 kali di bulan Ramadan ini di tengah padatnya rutinitas pekerjaan Ustaz. Ya, bagaimana tipsnya supaya di bulan Ramadan ini minimal kita menghatamkan yaitu 1 kali di bulan Ramadan. Baik, sahabat PRS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama tentu ini membutuhkan azam yang kuat, niat dan keinginan yang kuat bagi kita untuk melaksanakannya. Ya, sedikit cerita di tempat kami di Masjid At-Taubah, ba'da salat tarawih kita ajak jamaah untuk bertadarus bersama. Ya, jadi ada satu orang yang memimpin ya membaca Al-Qur'an, yang lain mengikutinya. Ya, secara bersama-sama. Itu mulai dari malam pertama hingga malam yang terakhir nanti insyaallah khatam 30 juz. Kenapa dilakukan secara bersama-sama? Karena kalau kita sendiri-sendiri ya secara individu terkadang mohon maaf tadi disampaikan di tengah kesibukan dan aktivitas yang lain sebagainya, ya pasti ya ada aja kendalanya. Tapi ketika kita misalnya ba'da salat tarawih bersama di masjid, ya kemudian dilanjutkan dengan tadarus bersama-sama, itu setidaknya membangkitkan semangat kita. Kalau bersama-sama itu suasananya berbeda. Ya, sehingga kita ya bisa istiqomah dalam menjalankannya. Ini kalau yang sifatnya ya bersama-sama. Ya, bagaimana kalau misalnya kita punya target sendiri ataupun tilawah sendiri? Ya, sebetulnya sangat sederhana. 1 hari 1 juz itu, ya, karena 1 juz itu kan ada 10 lembar. Seandainya selepas kita sholat 5 waktu, setelah zikir dan doa, kita sempatkan membaca 2 lembar saja, maka insya Allah 5 waktu berarti 10 lembar, maka selesai tilawah atau membaca Quran 1 hari 1 juz. Jadi kalau 2 lembar saya yakin tidak berat. Kalau harus 1 juz mungkin berat. Nah itu yang dibuat, ya buat schedule-nya. Nah jika nanti dalam 1 kali waktu sholat kemudian tidak tercover membacanya karena kesibukan dan sebagainya, seperti yang saya sampaikan tadi, dirapel, dipertanggungjawabkan. Ya, dipertanggungjawabkan, oh berarti harus dirapel. Misalnya kalau ba'da sholat maghrib, pada sholat maghrib ini kan waktunya sempit dan kita juga harus berbuka puasa.
ya belum lagi makan makanan yang berat, istirahat, ya sehingga terlewatkan. Maka bisa setelah tarawih. Setelah tarawih kita tambah lagi dari ya standar 2 lembar tadi. Intinya semuanya ada pada diri kita sendiri. Memanage waktu kita dengan baik, dan salah satunya tadi ajak orang lain untuk mengingatkan kita. Ya, sekarang kan ada grup-grup WhatsApp. Nah, itu salah satu fasilitator. Buat sebuah grup WhatsApp. One Day One Juice, berkhusus mungkin di bulan Ramadan, ya ataupun setelah bulan Ramadan, mudah-mudahan tetap berjalan. Ini bagian dari cara mengingatkan. Ya, nah kalau sudah diingatkan juga masih ya tetap seperti itu, ya sudah, tawakal tu ala Allah saja. Mungkin itu, akhi. Baik, jazakallah, Ustaz. Mungkin terakhir closing statement ya, Ustaz, untuk menutup kajian kita pada hari ini. Baik, sahabat-sahabat KRS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di Ramadan tahun ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di bulan Ramadan dengan khusyuk, ya, dengan tenang daripada bulan Ramadan tahun yang kemarin. Kita tahu bagaimana Ramadan tahun kemarin itu sangatlah menyesakkan bagi kita, ya, karena setiap rangkaian ibadah kita, kumpul-kumpul silaturahmi selalu diawasi. Sekarang alhamdulillah walaupun wabah ini masih ada, tapi pemerintah sudah memberikan kelonggaran kita untuk ya melaksanakan berbagai macam ibadah di masjid maupun musala, ataupun ya berkumpul bersama-sama. Maka manfaatkan momentum ini untuk ya bersahabat dengan Al-Qur'an. Di masjid ya jangan setelah sholat langsung pulang, duduk sejenak, baca Al-Qur'an walaupun hanya 2 lembar. Ya, ketika kita ya sedang kerja, menunggu kerjaan belum datang, buka Al-Qur'an. Kalau kita mungkin merasa tidak bawa Al-Qur'an, sekarang zaman sudah canggih. Di dalam HP kita pun ada Al-Qur'an. Buka aplikasinya, Play Store, download Al-Qur'an Android. Ya, itu bisa memudahkan kita untuk selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an, bersahabat dengan Al-Qur'an. Ingat, Al-Qur'an akan memberikan syafaatnya kepada sahabat-sahabat Al-Qur'an, bukan kepada teman ataupun sebatas kawan Al-Qur'an saja. Maka tuntutan menjadi seorang sahabat adalah selalu berinteraksi ya kapanpun dan dimanapun sesuai dengan koridornya, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, mudah-mudahan momentum bulan Ramadan ini adalah momentum yang tepat bagi kita untuk back to Al-Qur'an, kembali ya bersama Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya, berkhusus sahabat-sahabat KRS yang pada sore hari ini ya menyimak kultum atau tausiah ini, ya, mari sama-sama ya kita manage diri kita manage waktu kita untuk lebih dekat dengan Al-Qur'an, bersahabat dengan Al-Qur'an, sehingga kelak nanti di yaumil qiyamah Al-Qur'an akan menjadi penolong kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian ya yang disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib jazakallahu khair kasim pada Ustadz Sentama yang telah memberikan tausiah kepada kita di sore hari ini menjelang berbuka puasa. Semoga ini menjadi pemberat pahala ya bagi Ustadz ya, dan memudahkan langkahnya untuk menjalankan aktivitas di dunia maupun di akhirat kelak. Baik, untuk sahabat KRS, demikian agenda kita pada hari ini. Sampai bertemu di agenda KRS berikutnya, di KRS ketiga dan keempat. Ditunggu kehadiran rekan-rekan semua. Kemudian jika ingin mengajak keluarga atau kerabat-kerabatnya dipersilakan. Nanti akan kita informasikan